Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semua, saya Elvira Kusnianti dari kelompok keilmuan aljabar FMIPA ITB. Video ini merupakan salah satu video dari perkuliahan MA 2021 Matriks dan Ruang Vektor. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear. Terlebih dahulu, kita akan berkenalan dengan persamaan linear. Mungkin kalian masih ingat mengenai persamaan garis di bidang kartesius atau di R2. Contohnya garis 2x min y sama dengan 3. Berikut adalah gambarnya. Kita bisa lihat di sini garis lurus berwarna biru. Ini adalah sketsa dari garis tersebut ya. Kemudian mungkin masih ingat juga persamaan bidang di ruang R3. Contohnya adalah bidang x ditambah 2y min 3z sama dengan 4. Nah, kita punya di sini, kalau di sketsa digambarkan, berikut adalah gambar dari bidangnya, x ditambah 2y min 3z sama dengan 4. Nah, dua contoh tadi merupakan contoh persamaan linear. Yang pertama adalah persamaan garis, ax ditambah by sama dengan c, merupakan persamaan linear dengan dua buah variabel, yaitu x dan y. Lalu persamaan bidang di ruang, ax ditambah by ditambah cz sama dengan d merupakan persamaan linear dengan tiga buah variabel yaitu x, y, dan z. Jadi secara umum persamaan linear dalam n buah variabel atau peubah, di sini kita punya variabelnya x1, x2 sampai xn ditulis sebagai berikut, yaitu a1 x1 ditambah a2 x2 ditambah sampai an xn sama dengan b. Di sini kita punya A1, A2 sampai AN-nya kita sebut sebagai koefisien dan juga B-nya konstanta, semuanya adalah bilangan real. Sebagai contoh, kita punya nomor 1 di sini 3x min 4y sama dengan min 1. Nah, ini merupakan persamaan linear ya dalam dua buah variabel x dan y. Kemudian yang nomor 2 juga kita punya ini merupakan persamaan linear dalam tiga buah variabel r, s, dan t. Nomor 3 juga merupakan persamaan linear, ya. Ada 4 buah variabel, x1 sampai x4. Begitu pula nomor 4, ini merupakan persamaan linear juga, ya. X, y, dan z variabelnya. Walaupun memang di sini kita lihat koefisien-koefisiennya bukan merupakan bilangan bulat, akan tetapi akar 2, pi per 3, dan kemudian sin 5 itu merupakan bilangan real semuanya, ya. Jadi nomor 4 ini adalah persamaan linear. Namun, yang nomor 5 di sini contohnya adalah 2xy min z sama dengan 5y kuadrat min 1. Nah, kita punya di sini variabel-variabelnya, di sini x dan y-nya dikalikan. Kemudian y-nya dikuadratkan. Nah, jadi ini bukan persamaan linear ya, bentuknya tidak linear. Begitu pula nomor 6. Di sini kita punya akar dari 2x. Nah, ini. Jadi variabel x-nya tidak linear. Begitu pula di sini ada sin 5z. Nah, jadi z-nya juga tidak linear. Nah, setelah kita berkenalan dengan apa itu persamaan linear, sekarang kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau lebih sering disingkat dengan SPL merupakan sejumlah hingga persamaan linear dalam n buah variabel yang sama. SPL yang terdiri dari m buah persamaan atas n buah variabel yang sama. Di sini kita punya variabelnya adalah x1, x2 sampai xn, ditulis sebagai berikut. Perhatikan, di sini kita punya m buah persamaan. Jadi ada m buah baris ke bawah ditulis yang masing-masing persamaan merupakan persamaan linear dalam variabel x1, x2 sampai xn. Nah, kita punya di sini AIJ merupakan koefisien. AIJ di sini A11, A12, dan seterusnya sampai AMN. Begitu pula B1, B2, sampai BM itu merupakan konstanta yang semuanya merupakan bilangan real. Sebagai contoh, di sini kita punya yang pertama 2x ditambah y min 3z sama dengan 4. Juga x dikurang 3y ditambah z sama dengan min 5. Nah, ini merupakan SPL dengan dua buah persamaan dan tiga buah variabel.
Ya, di sini kita punya dua buah persamaan, lalu variabelnya adalah X, Y, dan Z. Begitu pula yang kedua, kita punya di sini ya, min 5A ditambah B min 3C sama dengan 4, 2B ditambah C sama dengan min 1, min 3C sama dengan 7. Di sini kita punya SPL dengan 3 buah persamaan dan 3 buah variabel, yaitu A, B, dan C. Begitu pula yang ketiga, kita punya di sini persamaannya sebagai berikut ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang ketiga ini merupakan SPL dengan 4 buah persamaan ya. Persamaannya ada 4 ke bawah dan juga 3 buah variabel. Variabelnya yaitu X1, X2, dan X3. Nah, sekarang biasanya saat kita punya SPL, misalnya SPL sebagai berikut, ini adalah SPL dengan 2 buah persamaan dan 3 buah variabel X, Y, dan Z, maka yang difikirkan adalah seputar ada tidak ya nilai-nilai X, Y, dan Z yang memenuhi keduanya. Kalau ada, berapa ya nilainya? Nah, nilai-nilai variabel yang dituliskan dalam bentuk vektor X1, X2, sampai Xn yang memenuhi semua persamaan pada suatu SPL itu disebut sebagai solusi dari SPL. Kemudian, suatu himpunan yang terdiri dari semua solusi disebut himpunan solusi. Sebagai contoh, kita punya SPL berikut yang terdiri dari 2 buah persamaan dan 3 buah variabel. Kita bisa cek bahwa contohnya vektor 1, 2, 0. Di sini X-nya bernilai 1, Y-nya 2, dan Z-nya 0. Kita bisa substitusi pada persamaan di atasnya, maka kedua-duanya itu bernilai benar. Begitu pula vektor berikut, ya, vektor 977. Kita bisa cek ketika kita substitusi pada 2 persamaan pada SPL di atas ini, maka keduanya bernilai benar. Nah, jadi vektor 120 dan vektor 977 merupakan solusi. Keduanya berada pada himpunan solusi dari SPL ini. Sedangkan kalau kita punya vektor ini 0, 1, min 1, itu bukan solusi. Bisa kita cek di sini 0 ya, disubstitusi pada persamaan yang pertama, 2 kali 0 ditambah 1 dikurang 3 kali min 1 itu sama dengan 4 benar ya. Tetapi nilai yang sama kita substitusikan pada persamaan yang kedua, itu akan bernilai salah. Jadi vektor 0, 1, min 1 bukan solusi dari SPL ini, karena hanya memenuhi satu persamaan saja, tidak keduanya. Sampai di sini dulu video kali ini, kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar!